Selamat berjumpa lagi bersama dengan saya, Nicholas Kurniawan, dalam Inspirasi Penumbuh Rohani, yang semuanya bersumber dari firman Tuhan sebagai bekal untuk kita bisa mengarungi kehidupan kita. Tema pada hari ini saya ambil dari kisah seorang tokoh dalam Alkitab, yaitu Elia, dengan satu tema yang akan kita renungkan bersama lewat perjalanan hidup Elia, yaitu bertahan dan bangkit di gurun kehidupan. Bertahan dan bangkit di gurun kehidupan. Survive and revive in the desert. Dengan satu moto di dalam awal dari renungan ini, saya kutipkan, bagi pecundang padang gurun membuat iman turun, tapi bagi pemenang padang gurun tempat harta karun. Kisah Elia di dalam kitab suci adalah sebuah kisah yang menarik, sebuah kisah perjalanan di mana dia melewati beberapa masa gurun kehidupannya. Ada bacaan yang akan kita renungkan mulai dari pasal 17, kisah Elia ada di mulai pasal 17 satu Raja-Raja sampai pasal 19. Pasal 17 ayat 1 sampai 9 ini mengisahkan tentang awal mula padang gurun pertama yang Elia hadapi. Saya bacakan, lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Ini padang gurun pertama yang dialami oleh Elia, dan setelah itu dia ada perjalanan dari tepi sungai Kerit itu ke Sarfat sesuai perintah Tuhan. Lalu dia ada ke Samaria bertemu dengan Raja Ahab. Lalu kemudian dia mendemonstrasikan kuasa Allah lewat peristiwa di Gunung Karmel, di mana terjadi kebangunan rohani besar-besaran pada waktu itu, di mana Allah menang atas dewa-dewa Baal yang ada. Lalu dia kembali lagi ke padang gurun, yaitu dalam perjalanan menuju Gunung Horeb, di mana keputusasaannya terjadi. Nah, perjalanan Elia adalah sebuah perjalanan yang boleh dikatakan semacam miniatur dari kehidupan kita sebagai orang percaya dalam pertumbuhan iman kita. Yaitu ada masa-masa gurun kehidupan. Elia ada di dua gurun. Yang pertama tadi di tepi sungai Kerit. Ini padang gurun yang berdasarkan panggilan Tuhan, dan Elia taat di sana walaupun dia mengalami masa kering kerontang, masa kesulitan, masa tidak ada makanan, tetapi justru di situ dia mendapatkan kekuatan di mana Tuhan memberi makan kepadanya. Tetapi di dalam peristiwa satu lagi, yaitu ketika dia ada di dekat Gunung Horeb, di mana dia sembunyi di gua dalam ketakutannya karena dia ingin dibunuh, diancam ingin dibunuh. Dan ini merupakan padang gurun kedua yang sebenarnya bukan karena ketaatannya, tapi karena ketakutannya dia ada di padang gurun itu. Sebelum lebih lanjut lagi, kita akan melihat bahwa
padang gurun di dalam kitab suci itu melambangkan satu tempat-tempat yang memang tidak nyaman. Ada apa di dalam padang gurun itu? What is in the desert? Yang pertama ada desolation, ada ketandusan, ada keterpencilan, kesepian, kesunyian, sedih, muram, dan gersang. Ini padang gurun. Lalu yang kedua ada desperation, ada putus asa, di sana ada kepatah hatian, ada hilang harapan, tidak berpengharapan. Masa padang gurun itu masa yang penuh dengan kehancuran. Lalu kemudian despise, di mana dia diremehkan, dipandang sebelah mata, diabaikan, dilupakan, terbuang, dihempaskan. Lalu desert juga di dalam Alkitab itu berbicara tentang descending, di mana ada keadaan menurun. Kondisi di mana orang mengalami masa titik nol di sana, masa di mana ujian terberat menimpa hidupnya. Tapi padang gurun juga di dalam kitab suci sempat disebutkan sebagai satu tempat kehancuran dan kerusakan, destruction. Dan lewat peristiwa demi peristiwa ini, ketandusan, keterpisahan, kehancuran, destruction ini, dan juga keadaan menurun, ini semua ingin memberitahu kepada kita bahwa inilah sebenarnya satu babak yang paling tidak enak di dalam kehidupan kita. Baik secara sehari-hari, kehidupan yang biasa, maupun kehidupan iman kita di dalam pertumbuhan. Dan bacaan-bacaan yang tadi memang saya tidak bacakan semuanya, tetapi ingin memberitahukan kepada kita tentang sebuah perjalanan panjang seorang hamba Tuhan bernama Elia. Kita akan telusuri perjalanan demi perjalanan dan persinggahan demi persinggahan yang Elia lakukan, di mana setiap persinggahan itu punya pesan-pesan yang penting tentang Allah yang campur tangan di tengah-tengah masa padang gurun Elia. Pertama, ketika dia di tepi sungai Kerit, yang waktu itu dikatakan dia diberi makan burung-burung gagak yang memberi makan melalui perintah Tuhan. Dia minum dari sungai itu sampai akhirnya sungai itu kering, dan itu menjadi padang gurun yang gersang pada saat itu. Di sini padang gurun pertama ini, di tepi sungai Kerit ini, Elia terpelihara. Dan dia juga memelihara sebuah hubungan dengan Allah yang memanggil dia, yang memelihara hambanya ini. Elia yang melalui alam ciptaan Tuhan itu diberi makan ya lewat burung gagak, disediakan roti. Ini sesuatu yang menunjukkan bahwa di tengah-tengah padang gurun Allah itu masih memberi makan. Allah yang universal maupun personal, Allah yang memberi makan rohani maupun jasmani buat Elia. Tapi lalu kemudian ketika dia di Sarfat, dia berjumpa dengan seorang janda yang juga sudah sekarat hidupnya. Dia hanya punya sedikit tepung yang dia buat, lalu dia katakan, oke, silakan kamu makan, dan ini adalah tepung saya terakhir, dan habis ini kami akan mati karena anaknya itu sedang sakit. Dan janda ini tentu saja memohonkan belas kasihan dan dia sudah putus asa. Tetapi justru di sini, di Sarfat ini yang merupakan satu babak lagi dalam kehidupan Elia, kita lihat bagaimana Elia itu terpulihkan sekaligus dia memulihkan. Dia terpulihkan karena disediakan makanan oleh janda itu, sekaligus dia memulihkan putranya atau anak dari janda itu. Ini melambangkan kepada kita kisah tentang Allah yang memulihkan hambanya melalui sesamanya. Allah yang memulihkan jasmani, emosi, dan rohani seseorang. Kalau tadi God of feeding, sekarang God of healing. Setelah itu babak berikutnya, Elia itu pergi ke Samaria, di mana terjadi kelaparan pada waktu itu, dan ini merupakan padang gurun global buat orang-orang pada waktu itu, bukan masalah tempat, tapi sebuah kondisi. Dan disitulah dia berhadapan muka dengan sebuah keberanian di Samaria dengan Raja Ahab. Dan dia berargumen di sana, dia boleh dengan keberanian dan hikmat Tuhan, dia berbicara kepada Raja Ahab waktu itu dan mengisahkan tentang bagaimana kuasa Tuhan yang besar itu, dan Raja Ahab tidak percaya sehingga mereka ingin adu kuasa siapa yang berkuasa di atas semuanya. Di sini kita lihat bagaimana Elia dipelihara oleh Tuhan yang memberanikan dirinya dan memberi dia hikmat untuk berjumpa dengan Ahab. God of encouraging, Allah yang menguatkan, mendorong, memberanikan,
dan membuat Elia berani bertindak pada waktu itu. Dan hasilnya adalah kita lihat bagaimana kuasa Allah dinyatakan di Gunung Karmel di 1 Raja-Raja 18, di mana api menyambar dari langit, korban yang sudah disiapkan di mezbah, sementara sebelumnya itu para dewa-dewa Baal melakukannya tetapi tidak terjadi apa-apa, sementara ketika Elia melakukannya oleh kuasa Tuhan yang dinyatakan maka menunjukkan kemenangannya. Inilah kebangunan rohani yang luar biasa terjadi di dalam perjalanan hidup Elia. Dan kita lihat bagaimana Elia yang gagah perkasa berkuasa, dan Allah yang gagah perkasa maha kuasa dan memberi kuasa kepada hambanya untuk melakukan karya yang ajaib, yang dahsyat itu. Di sini kita menemukan Allah yang great things, God of great things, Tuhan dahsyat, gagah perkasa dan maha kuasa. Ini babak kehidupan Elia di Karmel, masa yang sukacita, masa yang penuh kemenangan dan kecemerlangan dalam pelayanannya. Tapi lalu setelah itu terjun bebas ketika Elia terancam hidupnya oleh Isabel, istri dari Raja Ahab yang mengancam ingin membunuhnya. Dan ini menjadi semacam titik anti klimaks untuk Elia, sampai di akhirnya lalu lari dari kota itu, dari Samaria dan dari Gunung Karmel, dia menuju ke Horeb. Dan disinilah ini padang gurun keduanya Elia. Di 1 Raja pasal 19, dia sembunyi, dia mengatakan ambil saja nyawaku, dia penuh dengan ketakutan, tetapi Allah memperhatikan di situ. Allah memberikan perhatian kepada hal-hal kecil, emosi Elia, perasaannya, lalu kemudian kebutuhan pribadinya juga dia tetap dipelihara oleh Tuhan di masa padang gurun keduanya ini, yaitu di Gunung Horeb. Ketika dia sembunyi dan dia minta Tuhan menampakkan diri, ini betul-betul Tuhan mengikuti apa maunya Elia. God of small things, Tuhan perhatikan hal-hal kecil. Dia bukan saja God of great things, tapi dia juga God of small things, hal-hal yang kecil. Dan di sini di padang gurun menuju Horeb, kita menemukan Elia yang frustrasi, depresi. Tapi ada Allah yang menghibur dan menemani. Tuhan perhatikan hal-hal kecil, baik emosi maupun personal dari hambanya. God of small things. Tapi ketika dia lalu kemudian ada di Gunung Horeb, kita lihat bagaimana Elia bersembunyi, dia tegang, dia takut. Dan Allah menampakkan diri serta menenangkannya. Di sini kita melihat bagaimana Tuhan bukan Allah barang yang memperlakukan manusia seperti barang, tetapi Allah orang yang memperlakukan orang seperti orang. God of nothing, dalam arti bukan Allah yang dari tidak ada apa-apa, tetapi not a thing. Allah yang bukan satu barang. He is somebody. Dia adalah sosok yang berpribadi, sekaligus dia adalah Allah atas pribadi-pribadi. Dan dia perlakukan pribadi-pribadi itu sebagai pribadi, bukan sebagai sesuatu yang justru dianggap barang atau tidak berharga. Apa yang kita pelajari dari padang gurun Elia? Dua padang gurun Elia, pertama digerakkan oleh ketaatannya kepada Tuhan di tepi sungai Kerib dan Tuhan pelihara, tapi ketakutannya juga dari manusia, lari dari manusia menuju Gunung Horeb, ini juga tetap dipelihara oleh Tuhan. Tuhan tetap dekat padanya, Tuhan tetap dekat dengan kasih-Nya, dan pemeliharaan Tuhan tidak pernah berhenti di masa tersulit dari hidup Elia. Dan justru disinilah kita lihat bagaimana iman membuat mata kita bisa melihat ada harta karun di padang gurun itu. Bukan tempat di mana seperti dikatakan orang itu adalah kondisi menurun dari iman atau hidup kita, tapi justru kita menemukan harta karun yang berharga. Kalau di padang gurun biasanya ada oase, yaitu mata air di padang gurun, atau ada pohon-pohon korma yang bisa memberikan khasiat untuk kesehatan. Oase dan korma itulah yang sebenarnya kita butuhkan. Masalahnya apakah kita bisa menemukan itu pada masa-masa ini? Lewat perjalanan Elia kita menemukan Tuhan yang memberi makan. Hari ini kita butuh Tuhan yang itu. Tuhan yang menyembuhkan, God of healing. Tuhan yang menyemangati, God of encouraging. Tuhan yang melakukan hal besar, God of great things.
tapi juga Tuhan yang memedulikan hal-hal kecil, God of small things. Dan dia memperlakukan kita sebagai manusia seutuhnya, God of somebody, bukan God yang barang atau memperlakukan orang seperti barang. Sekarang bagaimana sikap kita? Sebagaimana apa yang Tuhan ajarkan juga lewat Elia di padang gurunnya. Bagaimana kita bisa bukan saja bertahan tapi juga bangkit di padang gurun, hidup kembali di padang gurun hidup kita. Ada singkatan freedom di sini yang saya bagikan untuk supaya kita bisa bertahan sekaligus hidup kembali atau bangkit kembali di padang gurun. Pertama-tama adalah hadapi padang gurunmu. Face it. Hadapi itu. Itu satu realita dalam babak hidup kita. Ada masa-masa padang gurun. Semua tokoh Alkitab menghadapi masa sulit itu. Yang kedua, realize it. Sadari bahwa itu ada dan kita bukan saja menghadapinya, tapi kita perlu menyadari ada masa-masa padang gurun, sehingga jangan buru-buru bermegah ketika masa jaya. Bisa jadi mungkin waktu padang gurun kita belum tiba. Tetapi juga jangan lalu terpuruk atau hancur di padang gurun. Sadari bahwa ini merupakan bagian sementara dari kehidupan kita dan iman kita yang abadi oleh kasih Tuhan. Yang ketiga, bagaimana supaya kita bisa bertahan dan hidup kembali, yaitu embrace it. Rangkullah padang gurunmu. Bersahabat, itu tidak bisa kita tolak. Kita perlu menerima, bukan saja menyadari, tapi merangkulnya. Berkawan dengan keadaan itu. Karena inilah yang membuat kita bisa lebih tenang daripada kita menolak dan berjuang untuk kita sedapat mungkin selesai dari masalah-masalah padang gurun kita. Tetapi tidak berhenti sampai merangkul, tapi itu juga perlu explore, menggali. Bahwa di padang gurun Tuhan pasti sediakan oase-oase, Tuhan sediakan kurma-kurma, pohon-pohon kurma untuk kita bisa bertahan hidup di sana. Mata air kehidupan yang di tengah-tengah kekering kerontangan iman kita. Lalu kemudian ada makanan-makanan yang Tuhan sediakan dalam segala apa yang kita terima. Gali, temukan itu, bahwa sesungguhnya Tuhan menyediakan. Dia providing, dia menyediakan kita. Kalau Tuhan mengutus kita dan mengundang kita masuk ke padang gurun hidup kita, dia akan menemani kita. Ingat ketika Yesus dicobai di padang gurun, dia mengalami juga masa di mana dia diuji imannya, tetapi Alkitab mencatat Roh Allah menyertai dia, menopang dia, membuat dia tidak jatuh, membuat dia tidak hancur di masa-masa padang gurun pencobaannya. Lalu kemudian dari kata freedom ini, deal, sepakati. Buat kesepakatan baru, hal-hal baru yang kita lakukan di tengah padang gurun yang memang gak pasti kapan selesainya masa padang gurun ini. Deal berarti sepakat. Buat kesepakatan dengan Tuhanmu, hubungan yang jelas dengan Tuhanmu yang tegas dan dekat. Sekaligus juga buat kesepakatan dengan dirimu sendiri. Deal dengan diri, deal dengan keadaan juga, deal dengan sepakat dengan sebuah kondisi yang memang sulit kita rangkul, sebenarnya sulit kita terima, tetapi kita perlu deal with it, kita perlu sepakat dengan itu. Yang berikutnya tetap terbuka, open, buka, pimpinan Tuhan itu selalu tersedia. Elia juga tetap membuka telinganya kepada pendampingan dan penyertaan Tuhan, membuka tangannya, membuka hatinya. Dengan perasaan yang diungkapkan, dia mengatakan kepada Tuhan dengan segala keluh kesahnya. Dia datang kepada Tuhan dengan keterbukaan. Open, terbuka. Dan yang terakhir, di padang gurun kita perlu maju. Move on. Maju terus bersama dengan kekuatan Tuhan. Tuhan yang menyertai Elia di padang gurun, Tuhan juga yang mampu menyertai kita di padang gurun kehidupan kita. Karena itu biar kita boleh terus bertahan dan bangkit di gurun kehidupan. Bagi pecundang, padang gurun membuat iman turun, tapi bagi para pemenang-pemenang oleh kekuatan Tuhan dan hidup sandar pada Tuhan, padang gurun justru menjadi tempat harta karun. Yaitu harta karun utama kita, Allah yang selalu beserta dengan kita. Allah yang perhatikan hal kecil dari hidup kita. Tapi Allah juga mau melakukan perkara-perkara besar lewat pergumulan yang besar yang kita sedang hadapi. Karenanya marilah kita jadi pemenang-pemenang yang menemukan harta karun di padang gurun hidup kita, agar kita boleh tetap kuat, bertahan, dan bangkit di gurun kehidupan itu.
selamat mengarungi gurun itu, selamat bersandar lagi kepada kekuatan Tuhan dan jangan menyerah kalah. Tuhan menyertai kita semua. Amin.